Jika kamu ingin meningkatkan keamanan di rumah ke tingkat yang lebih tinggi, cobalah trik yang menyenangkan ini. Rekatkan sepotong kapur di bagian bawah pintu tepat sebelum kamu menutupnya. Pastikan kapur tersebut akan menyentuh lantai saat pintu dibuka. Saat kamu pulang, lepaskan kapur tersebut sebelum masuk. Carilah tanda bekas kapur di lantai. Jika kamu melihatnya, kamu akan tahu bahwa ada orang yang masuk ke kamarmu. Botol air terbaru yang wajib dimiliki telah menjadi tren populer di media sosial, dengan semua orang berlomba-lomba untuk mendapatkannya. Namun ada peringatan dari para ahli setelah mobil seorang wanita dirusak untuk mencuri botol yang sedang viral tersebut. Meskipun telah menjadi aksesori yang populer, termos besar ini juga menjadi target pencuri. Baru-baru ini seorang wanita berbagi di media sosial bahwa kaca mobilnya telah dipecahkan dan Stanley Cup-nya dicuri. Dengan harga botol yang mencapai sekitar ratusan ribu hingga jutaan rupiah, para ahli memperingatkan para pemilik mobil bahwa mereka mungkin berisiko menarik perhatian penjahat. Intinya adalah, jika kamu punya barang yang trendy, jangan memamerkannya. Mungkin ada orang yang siap mencurinya darimu. Saat kamu tiba di rumah, cobalah untuk tidak langsung menyalakan lampu, khususnya jika kamu berada di apartemen. Kamu tidak pernah tahu apakah ada orang yang mengikutimu dan sedang menunggu untuk melihat jendela mana yang akan menyala. Sebaiknya selalu berhati-hati dan mencari solusi yang cepat. Membiarkan lampu menyala di apartemenmu atau di teras dapat membuat perbedaan besar. Ini mudah dilakukan demi keselamatan dan ketenangan pikiranmu. Ingin memastikan kunci mobilmu diset dengan cara yang paling aman? Lihat tips mudah ini. Ketika kamu masuk ke mobil, cari opsi pada kunci mobil yang lebih baru, yang memungkinkanmu memilih pintu mana yang akan dibuka ketika kamu menekan tombol. Memilih untuk membuka kunci pintu pengemudi saja adalah langkah yang cerdas jika kamu perlu melarikan diri dengan cepat. Jika semua pintu terbuka secara bersamaan, akan mudah bagi seseorang untuk masuk dari belakang saat kamu masuk dari depan. Pastikan kamu selalu memiliki cukup bensin di tangki mobil, terutama di malam hari. Kamu tidak pernah tahu apa yang akan terjadi. Bayangkan ini, kamu sedang berkendara pulang dari rumah orang tuamu dan kamu melihat bensinmu hanya tersisa 1/4 tangki. Menakutkan sekali membayangkan kehabisan bensin, bukan? Dan bagaimana jika ada seseorang yang tidak dikenal mengikutimu dan dengan jelas melacak setiap pergerakanmu? Astaga, jadi ingatlah, selalu isi tangki bensinmu untuk saat-saat yang tidak terduga. Sebaiknya siapkan sepasang sepatu bot kerja pria di dekat pintu depan ketika ada pekerja pemeliharaan atau kontraktor yang datang ke rumahmu. Meninggalkan pakaian seperti celana boxer di sekitar rumah juga dapat memberikan kesan bahwa ada orang lain di rumah dan tidak boleh diganggu. Hindari penggunaan stiker yang sangat pribadi pada mobilmu yang dapat mengungkapkan informasi tentang sekolah atau detail identifikasi lainnya. Hal ini dapat memudahkan orang lain untuk melacak pergerakan dan aktivitasmu. Saat menggunakan layanan valet, pastikan untuk melepaskan kunci mobilmu dari gantungan kunci yang menyimpan kunci lainnya. Penting untuk berhati-hati dan tidak mengabaikan kemungkinan bahwa mungkin ada orang yang mengintai di sekitar tempat tersebut dengan penyalin kunci. Mereka dapat mengumpulkan informasi dan lokasimu yang mengarah pada potensi perampokan di masa depan. Tetaplah waspada dan simpan kunci mobilmu dengan aman. Kamu disarankan untuk berjalan melawan lalu lintas saat berada di jalan. Ini berarti kamu harus menghadap ke arah mobil yang sedang melaju, bukannya mendekati mobil tersebut dari belakang. Berjalan melawan arus lalu lintas lebih aman karena mengurangi risiko mobil berhenti di samping atau di belakangmu dan seseorang berpotensi menyerempetmu. Hal ini sering terjadi dalam film. Jika kamu memiliki rutinitas yang terjadwal dengan baik, kamu mungkin ingin mempertimbangkan kembali timingnya dari waktu ke waktu. Masalahnya, dengan rutin mengikuti jadwal dan datang ke tempat tertentu, kamu membuat dirimu rentan untuk dilacak dengan mudah dan berpotensi menjadi sasaran kegiatan kriminal seperti pencurian atau perdagangan manusia. Sebaiknya pertimbangkan alternatif lain dan keluar dari pola yang mudah ditebak ini. Hindari pergi ke tempat pencucian mobil pada sore atau malam hari, terutama di pom bensin yang kamu lewati. Ada risiko seseorang berada di antara sisi-sisi di mana mobilmu bergerak lambat selama pencucian,
yang dapat menyebabkan potensi pembajakan mobil atau situasi berbahaya lainnya. Membuat perubahan pada rutinitas harianmu dapat memberikan efek positif pada kesehatan mental dan keselamatanmu secara keseluruhan. Dengan menambahkan variasi pada jadwal, kamu dapat menghindari terjebak dalam rutinitas yang mudah ditebak, yang berpotensi membuatmu lebih rentan. Dengan melakukan penyesuaian kecil pada aktivitas harianmu, kamu dapat mengurangi risiko seseorang menggunakan rutinitasmu untuk menyerangmu. Ada beberapa cara untuk memasukkan variasi ke dalam jadwalmu. Misalnya, kamu dapat mengubah rute perjalananmu atau waktu kamu bepergian ke dan dari tempat kerja. Kamu juga dapat mencoba mengunjungi toko yang berbeda untuk kebutuhan belanjamu. Mencoba restoran, kafe, atau bar baru selalu menyenangkan. Ditambah lagi, dengan mengubah preferensi restoranmu, kamu bisa keluar dari pola yang sudah bisa ditebak. Ketika tinggal sendirian sebagai seorang wanita di kompleks apartemen besar atau kecil, mungkin tidak disarankan untuk memajang keset yang manis atau lucu di luar pintu. Hal ini berpotensi membuat orang yang terlibat dalam kegiatan kriminal seperti penculikan mengetahui keberadaan wanita yang tinggal di apartemen tersebut. Setiap mobil memiliki nomor identifikasi kendaraan yang unik alias VIN atau NIK. Meskipun kelihatannya tidak penting, mengganti NIK adalah taktik umum yang digunakan oleh pencuri saat menjual kendaraan curian. Dengan mengukir NIK di setiap jendela mobilmu, kamu menghalangi pencuri untuk melakukan aktivitas ilegal ini. Proses mengganti jendela dengan NIK terukir memakan biaya dan waktu, sehingga kurang menarik bagi penjahat untuk menjual kembali mobil tersebut. Beberapa profesional menawarkan layanan untuk mengukir nomor identifikasi ini di jendela, sehingga kamu tidak perlu melakukannya sendiri. Memiliki langkah-langkah keamanan yang lebih baik di dalam mobilmu adalah hal yang penting. Penjahat cenderung menghindari kendaraan dengan teknologi canggih, dan hal ini didukung oleh data yang menunjukkan bahwa Tesla dan mobil berteknologi tinggi lainnya lebih kecil kemungkinannya untuk dicuri. Meskipun demikian, penting untuk dicatat bahwa hanya karena sebuah mobil modern tidak menjamin mobil tersebut sepenuhnya aman. Banyak kendaraan modern dilengkapi dengan port diagnostik manajemen mesin yang bisa sangat berguna tapi juga memiliki kekurangan. Port ini berpotensi digunakan untuk membuka atau menyalakan kendaraan. Jika mobilmu memiliki fitur ini, mungkin lebih baik berinvestasi pada penutup yang dapat dikunci sebagai lapisan perlindungan tambahan. Menurut Michael Fraser, mantan pencuri yang menjadi pakar keamanan, tidak disarankan untuk menggunakan stiker waspada anjing galak jika kamu memiliki anjing. Pencuri mungkin melihat ini sebagai cara mudah untuk menilai apakah ada sistem keamanan atau tidak. Kenyataannya, jika seekor anjing dapat bergerak bebas di sekitar rumah tanpa memicu alarm, manusia pun dapat melakukan hal yang sama. Pencuri menyadari hal ini dan mungkin memanfaatkan situasi ini. Selain itu, banyak anjing yang dapat dengan mudah ditaklukkan dalam waktu singkat, kecuali jika telah dilatih secara khusus untuk mewaspadai orang asing. Dalam kasus ini, pencuri dapat dengan mudah mengunci anjing di ruangan lain, sehingga rumah menjadi rentan terhadap pencurian. Namun, anjing kami, Piper, menggonggong kepada siapapun dan apapun sepanjang waktu, apapun yang terjadi. Jadi, para pencuri, berhati-hatilah. Michael juga menyarankan untuk mengadopsi pola pikir seorang pencuri. Tanyakan pada dirimu, bagaimana aku bisa membobolnya? Latihan ini dapat membantumu mengidentifikasi titik-titik lemah dalam keamanan rumahmu. Berjalan-jalanlah di sekitar rumahmu dan carilah titik masuk yang mudah, seperti jendela yang mudah diakses. Selain itu, berhati-hatilah dalam memajang barang berharga, seperti laptop yang terlihat dari jalan. Selain itu, saat membuang kotak kosong dari barang elektronik baru seperti TV atau komputer, hindari meletakkannya di dekat tempat sampah. Hal ini dapat memberi sinyal kepada calon pencuri bahwa kamu memiliki barang mahal. Sebagai gantinya, pastikan kamu merusak kotak-kotak tersebut dan menyimpannya untuk didaur ulang.